Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita langsung masuk kepada pembelajaran yaitu tentang laju reaksi. Sebelum masuk kepada materi, Ibu akan menjelaskan ada beberapa KD. Yang pertama, menjelaskan faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Yang kedua, menentukan orde reaksi dan tetapan kelajuran reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Yang ketiga, itu menyajikan hasil penelusuran informasi, cara-cara mengatur menyimpan bahan untuk mencegah perubahan tak terkendali. Serta yang keempat, itu untuk merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan orde reaksi. Nah, adapun pada kesempatan kali ini, indikator yang akan Ibu bahas, yang pertama itu untuk dapat menyimpulkan konsep-konsep laju reaksi berdasarkan fakta-fakta yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu menerapkan teori tumbukan dan pengaruh terhadap laju reaksi. Nah, mungkin langsung saja kita masuk kepada materi, yang mana di sini ada dua gambar pembakaran kertas yang dibakar, serta proses terjadinya kembang api, yang mana di sini ada waktu atau T. Di sini ada waktunya 5 sekon untuk pembakaran kertas, serta untuk kembang api, proses kembang api itu ada waktu 10 detik untuk menghasilkan supaya dia meledak. Dan berikutnya ada gambar. Ini perubahan warna pada apel membutuhkan waktu 5 menit, serta untuk besi bakarat kita membutuhkan waktu 1 tahun atau lebih. Nah, dari 4 gambar tersebut, apa yang dapat disimpulkan atau apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran laju reaksi ini? Baik, Ibu akan simpulkan, pada proses pembakaran kertas dan proses terjadinya kembang api, itu waktunya lebih cepat dibandingkan dari proses perubahan warna apel dan besi yang berkarat yang membutuhkan waktu lebih lama. Nah, ini penjelasannya. Apa yang dapat disimpulkan? Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa waktu yang diperlukan untuk pembakaran kertas dan kembang api lebih sedikit daripada waktu yang untuk proses pemotongan pada buah apel dan untuk perkaratan pada besi, sehingga reaksi pembakaran kertas dan kembang api berlangsung lebih cepat, sedangkan reaksi pada perubahan warna pada buah apel dan besi bakarat itu berlangsung lebih lambat. Nah, cepat atau lambatnya suatu reaksi berlangsung itulah yang disebutkan dengan laju reaksi. Mengerti? Nah, di sini Ibu jelaskan lagi, yang mana laju reaksi adalah kecepatan proses terjadinya suatu reaksi sehingga reaktan habis dan berubah menjadi produk reaksi. Perbandingan laju reaksi suatu reaksi sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Nah, di sini ada persamaan laju reaksi, yang mana laju reaksi merupakan perubahan jumlah molar zat persatuan waktu atau V delta X per delta T, yang mana V itu adalah laju reaksi dilambangkan dengan M per S, sedangkan delta X itu perubahan konsentrasi molar zat dilambangkan dengan M, dan delta T itu perubahan waktu dilambangkan dengan sekon. Nah, dalam laju reaksi terjadi pengurangan konsentrasi zat reaktan karena merupakan berubah menjadi produk persatuan waktu dan penambahan konsentrasi zat produk karena perubahan reaktan persatuan waktu juga. Nah, persamaan laju reaksi berikutnya adalah pada reaksi A tambah B menjadi C tambah D, yang mana laju reaksi dari ketetapan A bernilai X kita lambangkan dengan X, dan B kita lambangkan dengan Y. Maka keterangannya adalah K itu adalah konstanta atau ketetapan laju reaksi, yang X itu
orde tingkat reaksi terhadap A, dan yang Y-nya itu orde tingkat reaksi terhadap B. Jadi A tambah Y, X tambah Y itu sama dengan reaksi orde reaksi total. Nah, di sini ada contoh yang mana pada eksperimen dalam reaksi berikut didapatkan data. Data ini dari reaksi 2NO ditambah Br2 menjadi 2NO Br. Nah, ini ada reaksinya. Ini ada NO, ini ada reaksi Br2, yang sini ada laju reaksi persamaan. Nah, tentukan persamaan laju reaksi di atas persamaannya ya. Nah, di sini catatan yang perlu kita perhatikan adalah untuk mencari orde reaksi NO ini, atau kita sebutkan dengan X, untuk mencari X nantinya, gunakan data eksperimen yang memuat konsentrasi Br2 dengan nilai tetap. Di sini ada Br2 nilainya 0,1, di sini 0,1. Jadi yang kita pakai adalah eksperimen 1 dan 2. Di sini ada persamaannya, mana P1 per P2 sama dengan K1 per K2 juga. Di sini ada NO1, ada NO2, di sini ada X. Karena kita cari adalah NO, berarti kita cari X-nya dulu. Di sini Br-nya tidak usah kita masukkan dulu karena kita harus mencari nilai X terlebih dahulu. Dan di sini pada laju reaksinya ada, untuk eksperimen 1 ada 10 dan eksperimen 2 ada 20. Nah, tinggal kita masukkan saja. Dan untuk nilai dari NO, NO1 dan NO2 ini maaf ya, ini sebenarnya 0,2. Ibu salah mengentrikan. Jadi di sini 0,1 per 0,2. Nah, data yang dihasilkan 1/2 sama dengan setengah per X. Jadi nilai X tinggal kita bagikan, dapat nilai X-nya adalah sama dengan 1. Nah, ini untuk X saja ya, untuk NO saja baru kita dapatkan. Nah, kita masukkan kepada rumus berikutnya untuk mendapatkan nilai Br2. Tinggal kita masukkan pada rumus NO1 dikali Br2, 1, NO2, NO eksperimen kedua, Br2 pada eksperimen kedua. Tinggal kita masukkan nilainya, kita kali dan kita bagi, dapat hasilnya nilainya Y sama dengan 2. Jadi, pada persamaannya kita dapatkan V sama dengan KNO bernilai 1, tidak perlu kita tuliskan angka satunya, dan BR2 dalam kurung kurawal Y-nya bernilai 2. Jadi inilah persamaan reaksi dari NO2 ditambah BR2 menjadi 2NOBr. Nah, di sini kita masuk kepada teori tumbukan, yang mana teori tumbukan itu adalah teori yang menjelaskan pengaruh faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Menurut teori tumbukan, suatu reaksi berlangsung sebagai hasil tumbukan antar partikel reaksi yang memiliki energi cukup dan arah tumbukannya yang tepat. Nah, di sini untuk tumbukan yang bersifat efektif akan menghasilkan suatu produk. Nah, dari produk inilah kita akan menghasilkan suatu reaksi, tapi apabila terjadi atau memenuhi reaksi aktivasi. Energi aktivasi, yang mana energi aktivasi itu merupakan energi penghalang atau karena reaktan harus didorong untuk menuruni bukit energi aktivasi sehingga dapat berubah menjadi produk. Nah, di sini ada reaksi endoterem atau penyerapan kalor, sedangkan di sini ada reaksi eksoterem atau melepaskan kalor. Nah, ini ada beberapa tugas, ada 2 tugas. Ibu harap anak-anak ibu dapat mengerjakannya dengan pengumpulan waktu yang tepat. Ibu kasih waktu mungkin sampai hari Minggu jam 23.59. Ibu tunggu dan kirimkan ke WA ibu. Nah, mungkin sekian dari ibu.
Ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Light me up inside like the 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile. And people ask me how, well, you're the reason why I'm dancing in the mirror.